Walaupun di sana tuh susah akses pendidikannya. Jadi ngajarin, oh gini loh kalau kuliah tuh kayak gini. Oh buku-bukunya kayak gini. Jadi aku punya teman relasi. Jadi relasi itu yang akan aku manfaatkan sebagai ini loh buku-buku waktu aku kuliah. Ini loh yang harus dibaca dulu. Ini loh yang ini dan sebagainya gitu. Jadi sambil diskusi di desa gitu sambil bersama-sama kita bangun desa dan sebagainya. Pengen gitu. Pengennya kita nggak tahu rencananya ke depan kayak gimana. Boleh nggak bawa Pak Nadim? Pak Nadim tolong rekrut dia ya. Hai semua. Salam sedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Halo. Ya, ini kembali lagi sama ownernya 1000 Ilmu. Tapi kali ini acaranya saya yang bawa ya, bukan Mas Miko yang bawa. Nah, gimana Mbak Alvina? Selama ini aku jadi temennya Miko itu pengen tahu suka dukanya Mas Miko menuntut ilmu dan menuntut karir di kota Surabaya. Gimana sih cerita awalnya kok bisa sih kecantol di kota Surabaya? Kan bukannya di Kalimantan kan banyak ya Mik ya? Ya beberapa universitas perguruan tinggi negeri yang favorit di sana. Tapi kok kecantol di sini? Kenapa? Oke, yang pertama aku ke Surabaya itu karena keinginan kaya raya. Jadi cita-cita saya tuh pengen kaya raya dan kemudian ada tawaran untuk masuk Akademi Ilmu Permasyarakatan di Jakarta. Nah, karena di situ ada sesuatu rumit gitu, ternyata saya kurang tingginya. Akhirnya gagal. Setelah gagal, paman saya kecewa karena saya membohongi paman saya kan. Nah, tapi karena paman saya itu dekat dengan seseorang yang ada di sana ya, saya pikir kan gampang, ternyata nggak semudah itu. Kawan-kawan, cuman ya masalah pekerjaan harus profesional gitu mungkin ya. Nah di situ akhirnya gagal, akhirnya nggak bisa masuk di Akademi Ilmu Permasyarakatan. Kemudian kita di sana 1 minggu di Jakarta, 1 minggu ngapain bingung lah pokoknya. Setelah itu pergilah ditawari untuk kuliah, mau nggak kuliah, nggak bayari kuliah sampai gratis semuanya sampai lulus. Tapi hanya 2 pilihan. Kalau nggak Jogja, Surabaya, nggak boleh Malang. Karena Malang ini kemungkinan besar gampang masuknya, karena di sana banyak anak Kalimantan. Nah kemudian karena kenapa di Surabaya dan Jogja? Karena di Surabaya ada Mahdum dan di Jogja ada Masiput sepupuku. Oh gitu. Nah jadi lebih murah tempatnya gitu loh, ada tempatnya. Nah semenjak situ aku daftar di mana-mana. Pertama daftar di PENS, kemudian ITS enggak sih, ITS soalnya pakai SBMPTN gitu loh, nggak ada mandirinya. Mandirinya harus pakai SBMPTN juga, syaratnya daftar nunjukin gitu. Ngambil Jogja, nggak masuk semua, nggak masuk. Kemudian lah ke Surabaya, terus yakin lah Surabaya, daftar ke Surabaya, akhirnya ketemulah namanya sekolah-sekolah ini UPN. Aku seneng UPN aja. Wow. Karena sepupuku di UPN kan, terus daftar di UPN. Mahdum itu ya? Mahdum di UPN, ngomong-ngomong, terus yang punya kontrakan ini ternyata pengajar di UPN. Nah di situ ngomong bahwasanya lo kenapa cerita kan kalau background hidupku ya gimana? Kenapa nggak daftar bidik misi aja? Oke, daftar bidik misi akhirnya. Di situ daftar akhirnya masuk di UPN. Akhirnya masuk akhirnya. Tapi pilihanku itu sebenarnya bukan HI. Pilihan pertama Ilkom. Oh Ilkom. Kedua HI. Cuman masuknya malah HI gitu. Itu sih singkat kan ya? Iya singkat banget. Iya, tapi kan walaupun singkat kan, tapi kan ada perjalanan yang waktu-waktu sebelumnya yang udah diperjuangkan kan sama Mas Miko untuk meraih cita-cita. Iya. Terus ekspektasi HI itu apa sih? Menurutnya Mas Miko? Ekspektasi HI ya, pertama karena aku tuh melihat namanya Ruang Guru itu pendirinya kalau nggak salah siapa itu dia dulu itu tinggal di desa. Nah di desa dia itu nggak ada bisa bahasa Inggris. Nah dia belajar bahasa Inggris itu melalui novel Harry Potter. Nah Harry Potter dia ngeliat dari situ Harry Potter tuh kayak gini ceritanya, dia bacain terus, dia akhirnya bisa bahasa Inggris. Walaupun kampungnya akses internetnya susah, tapi dia bisa bahasa Inggris. Sebenarnya aku tuh benci banget dengan bahasa Inggris karena susah kan bahasa Inggris. Jadi SMK aku tuh berharap semoga aku kuliah enggak akan masuk ke HI, tapi masuk yang ada bahasa Inggrisnya lah. Oh gitu. Ilkom nggak ada kan, nggak terlalu kan. Nggak terlalu. Nah, aku berpikir oke, Ilkom nih, cocok dengan visionku juga sebagai kayak buat film, buat oke cocok nih. Pengen masuk situ ternyata gagal. Kutuk sih. Gagal masuk HI dan ekspektasi HI, tak pikir ya
ini PBB kayak bisa berdiri PBB dan sebagainya. Nah, aku pikir kayak gitu, ternyata enggak bro, tidak semudah itu. Kita harus belajar banyak hal gitu. Iya, kita belajar banyak hal memang. Terus kan habis ini kan kita lulus ya, kurang setahun lah istilahnya, kurang setahun banget lah. Mas Miko mau kembali ke Kalimantan atau mau meniti karir di kota Surabaya? Kan tadi kan katanya mau pengen kaya di Pulau Jawa gitu katanya. Gimana? Sebenarnya pada awal itu mama, kan aku tuh sekolah disuruh ya, maksudnya kayak ya suruh mama sekolah enggak gitu. Mama aku nyuruh sekolah. Di situ aku tuh berpikir kayak mamaku mikir gini, di antara keluarga ini harus ada yang kaya supaya backupin keuangan dan sebagainya. Gitu. Habis itu mama mikir kamu harus S2. Setidaknya S2 bisa ngajar lah apa dan sebagainya, kan ada uangnya gitu. Habis itu piye aku jelasin ke mama, aku sudah lama merantau dari kelas 5 SD gitu. Kok disuruh merantau lagi gitu kan. Waduh, tambah lama enggak ketemu mamaku. Nah, di situ akhirnya mama nyuruh tetap sekolah gimana pun caranya, yang penting gratis ini masalahnya. Iya ngono. Karena yang gratis kan susah kan, harus daftar ini dan sebagainya gitu, beasiswa apa unggulan itu kan susah juga kan daftarnya. Wah kata ya apa cerita, cuman aku ya berikhtiar supaya ya semoga kalau rezekinya bisa S2, kalau enggak gitu. Dan akhirnya juga di sini aku dapat ini kan tes tentang sertifikasi ekspor impor. Nah kalau saat itu memang berhasil masuk, ya udah itu yang aku ambil dulu. Aku kerja di ekspor impor sampai punya uang dan sebagainya. Kalau mungkin betah di situ di ekspor impor ya mungkin sampai 5 sampai 10 tahun gitu, atau mungkin 5 tahun aja deh, 5 6 tahun 7 tahunan lah. Karena di umur segitu itu aku sudah di umur 32-an gitu. Nah, dari sekarang kan umurku sekarang 23 ya. Ditambah 5 tahun lagi kan hampir 30-an lah, 32-an kan. Nah, kalau kelamaan ya pieng. Jadi di situ uangnya 5 tahun mungkin aku kumpulkan, jadikan modal usaha di sana. Berusaha dan sebagainya gitu. Itu suruh mamaku gitu. Jadi suruh supaya kaya dulu di sini. Jadi aku enggak tahu kayak maksudku kayak kaya baru 31 tahun balik-balik kan, waduh, di umur situ kan kayak minimal harus kita nikah lah. Untuk nanti anak kita tuh bisa ngerasain anak kita di umur sekian gitu. Jadi nggak terlalu tua juga kita ngeliat anak kita gitu loh. Umurnya kita semakin tua nikah ya kan, aduh anak kita masih kecil gitu. Kita nggak tahu lulus SMA-nya gimana, kuliahnya gimana, nikahnya gimana ya kan. Sempat mata saya kan. Itu sih. Iya. Terus kalau ini ya, semoga Mas Miko keterima sertifikasi itu tadi ya. Kita doain Mas Miko semoga keterima sertifikasi. Amin. Nah, gini, kalau udah kerja ya, misalnya udah kerja di kota Surabaya, mau lanjut S2 apa enggak? Pastilah ya. Kalau aku nggak tahu ya, S2 itu kan aku tanya ke dosen-dosen tujuannya apa, harus ada tujuannya gitu. Memang kamu pengennya apa, ngapain di S2 gitu. Memang kayak gimana dan sebagainya. Tapi kalau aku sebenarnya nggak S2 pun nggak masalah gitu. Yang penting aku bisa sekolah ke luar negeri. Tujuan aku bisa sekolah ke luar negeri itu pertama biar bisa bahasa Inggris lancar gitu. Karena ketika kita terjun langsung di situasi kayak gitu kan, kita harus terpaksa bisa bahasa Inggris kan. Dan kita harus menguasai dan sebagainya gitu. Kalau kita belajar di Indonesia bahasa Inggris ya bisa-bisa aja, cuman ya kurang lah, maksudnya kurang nendang gitu. Jadi kalau di sana mungkin 1 tahun mungkin kemungkinan bisa gitu bahasa Inggris, ngomong orang ngomong kayak gini, aksennya kayak gini, kita ngerti gitu. Dan aku pengen ketika aku bisa bahasa Inggris, aku pulang kampung tuh bisa ngajarin ke teman-teman bahasa Inggris gitu. Asik. Bagaimana cara nulis bahasa Inggris, bagaimana baca artikel bahasa Inggris, bagaimana baca jurnal-jurnalnya, supaya mereka tuh di desa tuh punya akses pendidikan gitu. Walaupun di sana tuh susah akses pendidikannya. Jadi ngajarin gini loh kalau kuliah tuh kayak gini. Buku-bukunya kayak gini. Jadi aku punya teman relasi. Jadi relasi itu yang akan aku manfaatkan sebagai ini loh buku-buku waktu aku kuliah. Ini loh yang harus dibaca dulu. Ini loh yang ini dan sebagainya gitu. Jadi sambil diskusi di desa gitu, sambil bersama-sama kita bangun desa dan sebagainya. Pengen gitu, pengennya. Kita nggak tahu rencananya ke depan kayak gimana. Boleh nggak bawa Pak Nadim? Pak Nadim tolong rekrut dia ya. Jadi aku nggak ngerti Pak. Maksudnya kalau seandainya ada kesempatan bisa kuliah, cuma aku nggak ngerti bagaimana cara kuliah keluar negeri. Yang aku tahu untuk kuliah ke luar negeri itu minimal kita harus bisa bahasa Inggris itu. Nah aku kesana itu tujuannya biar bisa bahasa Inggris, biar punya relasi, biar ngerti bagaimana cara ngejurnal yang pakai bahasa Inggris, bagaimana cara diplomasi di sana, bagaimana dan sebagainya gitu, punya teman-teman. Karena menurutku dengan kita belajar bahasa Inggris tahun pun di sini belajar bahasa Inggris kan paling kita bisa ngomong sedikit-sedikit kan. Cuma kalau kita langsung terjun di sana, nih langsung belajar terjun.
Beda lagi. Mau kan langsung kepaksa gitu. Iya. Bilang apa nih ngomong. Beda lagi kan. Jadi orang bisa. Ya termasuk aku kan di Surabaya. Awalnya 1 minggu sebulan tuh agak susah bahasa Jawa. Padahal aku tuh bisa bahasa Jawa. Cuman karena mungkin nggak pernah bahasa Jawa kan lama gitu. Mungkin setahun sekali aku pulang ke desa baru bahasa Jawa. Nah disitulah yang agak kesusahan. Terus sama lama-lama saya selancar ya bahasa Jawa. Pengen sing halus, ya sedikit-dikit. Gimana coba. Pengen tahu. Punten. Punten itu bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sunda ya. Sunda, Jawa enggak? Hah? Iya di Pulau Jawa maksudnya. Iya boleh. Jadi aku pengennya kayak gitu sih. Jadi sekalian kita tuh belajar bareng. Iya. Tapi tak lihat-lihat itu Mas Miko kayaknya ada passionnya itu untuk diakses pemerintahan sih. Kayaknya Mas Miko nanti udah kaya pulang, habis itu ntar di desanya nyalek gitu ya. Kemungkinan besar enggak deh. Oh enggak. Ya karena aku pengen kaya dulu supaya ya kita tuh biar nggak tergoda namanya korupsi. Tapi kita nggak tahu korupsi itu kan macam-macam. Ada yang kaya raya pun tetap korupsi gitu. Aku nggak tahu. Jadi kemungkinan besar di sana aku kalau mungkin bisa sekolah di luar negeri pulang ke desa. Di sana kita belajar bersama bagaimana bangun desa, bagaimana bangun ekowisata, bagaimana bangun sistem pendidikan, bagaimana membangun pertanian di sana supaya enak gitu kan. Karena di sana kan susah pertanian. Jadi kita tuh selalu ibaratnya tuh ngambil dari kota. Jadi mahal-mahal gitu, bawang mahal, lombok mahal, ikan mahal, semuanya mahal. Jadi aku pengennya di sana tuh memang ada sistemnya gitu. Jadi orang-orang tim ini ada timnya gitu. Tim pendidikan, tim ini, tim pemerintah, tim pengawas, tim apa gitu, tim ekowisata. Jadi ekowisatanya nanti orang-orang bule lah kan. Oh, gitu keren. Mau dong nemenin Mas Miko. Maksudnya nemenin kerja di sana membangun desa. Ibaratnya KKN kemarin kita tuh nggak mubah gitu kan ya. KKN kita bisa jalan terus ilmunya jalan terus walaupun nggak di kelurahan atau desa yang kemarin kita tempat KKN tapi bisa di tempat sendiri. Ya bagus sih Mas Miko selama ini ternyata dapat ilmu yang banyak banget. Berarti Mas Miko selama ini udah berkaca ya, lihat sistem pemerintahan di kota Surabaya ataupun di Jawa, terus nanti akan mau diterapkan di desanya sendiri gitu. Ya kayak mungkin aku tuh ngeliat ya kalau di Surabaya itu kan punya kota atau satu wilayah itu kan kayak orang gitu. Orang itu kan punya tujuan, punya profil dan sebagainya. Nah di desa itu harus kayak gitu juga, punya profil. Profilnya ngapain, dia mau ngapain, tujuannya mau ngapain, 10 tahun ke depan mau ngapain. Nah itu belum ada rancangan seperti itu gitu aku ngeliatnya. Ya stuck kayak gitu terus gitu, orang-orang semakin itu dan semakin banyak anak muda di desa tuh hilang. Orang di desa tuh kan hilang semua anak mudanya. Kayak termasuk aku kan orang-orang desa gitu hilang untuk ke kota gitu. Bahkan waktu pertama sampai semester 3 itu aku gak mau pulang ke desa. Kenapa? Karena menurutku ngapain pulang ke desa gitu. Gak ada apa-apa di sana. Semenjak ketika aerofonik, aku ketemu aerofonik, melihat ada dosen S3 dia bangun desa gitu. Dia ninggalin termotivasi dunia pendidikan, tapi dia melanjutkan pendidikannya di desa. Jadi ngajarin desa di sana, ngajarin masyarakat di sana, bangun desa di sana gitu. Walaupun dia harus ninggalkan jadi dosen di UNER. Di ITS kalau UNER masalah itu. Ninggalin kayak gitu. Jadi menurutku bagus itu. Yang itu desa Blauron Village ada di websitenya kok. Oh ya gitu. Yang dia kayak padang savana terus banyak keren banget di sana. Di mana itu? Blauran tah? Iya, Baluran apa? Baluran Village. Itu Baluran Village. Oh keren. Itu kan keren ya. Itu dibangun ya. Kalau di anunya dia bangun bagaimana. Jadi di sana tuh bule nyerok letong, tele sapi itu. Itu bayar 1.000 nek 300.000. Bahkan dia kepengen ngerasain bagaimana kehidupan gitu. Dan bahkan kan ada orang-orang kayak Eropa gitu ketika buka jendela bau letong, bau sapi. Itu katanya, ini jangan sampai hilang ini. Jangan sampai hilang ngomong. Jadi kita bukan itu sapi, tapi bagi mereka tuh keindahan gitu. Jadi mungkin mereka di sana tuh sudah bosan dengan dunia kota, dengan polusi udara di kota. Jadi ketika ngeliat kayak gitu, ngeliat suasana desa, ngeliat lingkup yang masih hutan banget gitu kan, mereka suka gitu. Dan dibayarnya kan gede kan, interesting banget. 100.000 itu bagi mereka kecil, bagi orang bule kan. Tapi bagi kita banyak. Kita mau delok itu loh, ini caranya pak loh, teletong loh, ini seroken
1.000 Sekali itu ya. sekali, maksudnya ya sekali yo sampai resi atau piye terserah mereka kan, karena mereka pengen tahu belajar gitu bagaimana meres susu sapi gitu, dan bagaimana banyak hal nanam dan sebagainya gitu. Dan aku pengen kayak gitu juga suatu saat di desaku itu mulai bergerak. Tapi beberapa kemarin aku pernah diskusi dengan orang-orang di sana, mulai berpikir lah, ayo kita berpikir suatu saat sawit itu nggak akan menguntungkan. Coba kita ngeliat saat ini bagaimana sawit, orang-orang terlantar dan sebagainya. Di Riau pun pemerintah tuh hanya ngasih subsidi 50 juta per hektar, 25 juta kalau nggak 50 hektar, 25 juta per hektar. Sedangkan untuk menjadikan sawit kembali gitu, apa sebutannya aku lupa, itu harus 50 juta per hektarnya. Wah. Belum traktornya, karena kan tanahnya rusak. Jadi tanah tuh harus digempur lagi gitu, dicabut, buang batang yang tinggi-tinggi sawit itu entah kemana nanti dan sebagainya. Dan itu masyarakat mulai sadar di sana gitu. Bahkan ada, kalau dulu itu ada namanya orang Sunda di sana kan, namanya desa transmigrasi orang Sunda itu dulu kayanya tuh bukan karena sawit, kayanya karena pertanian. Ya karena dia sawah, karena dia ngeladang dan sebagainya kaya. Setelah dia kaya raya, dia nanam sawit nih. Nanam sawit di padinya dia malah. Sekarang sawit sudah turun harga, pupuk masih mahal, pestisida untuk nyemprotin, ngeruning, semuanya itu masih mahal gitu. Belum bayar dodosnya itu mahal juga. Satu pohon 4.000 kalau nggak salah. Itu perawatan itu? Bukan, udah ngambil buahnya. Oh, ambil buahnya. 4.500 kalau nggak salah. Ya ampun. Satu pohon. Satu pohon 4.000. 4.500. Kalau 1 hektar itu ada sekitar 100 berapa atau 200-an gitu, atau lebih bahkan. Jadi kalikan aja 4.000 kali berapa ratus pohon itu tadi. Itu kan banyak banget itu. Jadi orang yang punya sawit itu nggak semuanya kaya, kecuali dia punya berhektar-hektar sawit. Kalau punya sehektar, punya selahan gitu sedikit gitu, nggak kaya, malah banyak yang rugi. Bahkan di sana tuh orang-orang tuanya ya kerja kayak buat tua gitu, kerjanya di PT-PT. Ibu-ibu gitu kalau pagi gitu buruh ya? Jadi buruh mereka. Buruh kasar lah pastinya. Bukan kantoran, buruh kasar nih. Banyak kayak gitu. Tapi ada beberapa temanku ya di kantornya gitu sebagai mandornya. Cuman kebanyakan juga masih jadi anunya. Buruh kasar, bersihin sebagainya. Kayak gitu sih. Iya. Termasuk perempuan-perempuan juga gitu. Di sana tuh perempuan-perempuan kuat, bro. Strong gitu loh. Iya. Oh gitu ya. Baru tahu aku kalau petani sawit itu seperti itulah suka dukanya. Suka dukanya banyak kok sebenarnya, kayak ada mungkin kalau permasalahan plasma gitu banyak dikibulin sama yang ngurusin plasma PT-nya gitu. Jadi hasilnya uang harus dapatnya sekian, malah dapatnya sekian gitu. Kayak gitu banyak. Nggak jujur berarti. Nggak jujur. PT-nya. Iya kayak gitu ada kasusnya, dan ada yang memperjuangkan cuman dia kalah orang juga. Dan di sana kan yang banyak kan tua-tua. Yang tua-tua ya udahlah ikhlas aja gitu. Yang penting dapat duit bisa makan. Pikiran orang tua di sana gitu. Bahkan uang yang harus didapatkan dia lebih banyak daripada itu gitu loh. Makanya kenapa aku tuh pengen cita-cita pulang ya, karena mumpung masih ada idealisku gitu. Mumpung ada cita-citaku yang tinggi untuk desa. Aku pengen pulang gitu, pengen bangun di sana. Pengen yuk kita bersama-sama lah kita kembangkan lagi gitu untuk cucu-cucu kita, anak-anak kita, semoga ke depan gitu mereka punya pendidikan, punya ngerti desa tuh kayak gini. Desa tuh gotong royong, desa itu Pancasila banget lah gitu. Iya. Kalau di kota-kota coba di perumahan gitu. Kita jarang ngumpul. Kalau di desa sering ngumpul, sering apa, dan itu yang merasa kehangatan yang ada di desa gitu. Dan nggak ada di kota. Iya benar. Kalau di kota menurut aku ya, ya sorry itu saya aja no hard feeling. Jadi rasa individualisnya tuh tinggi banget, apalagi kalau di perumahan elit gitu. Beda lagi kalau misalnya di kampung yang padat penduduk, itu mungkin kondisinya, suasananya mungkin hampir sama dengan di desa, gotong royongnya ada. Gitu. Cuman kan ya karena sempit itu aja, jadi agak susah sih. Maksudku cara pembangunan desanya tuh ya nggak tahu, mungkin karena di sini mahal, mungkin di kota-kota tanahnya mahal di Surabaya gitu. Aku pengen di desa tuh terstruktur nanti pembangunan gitu, jadi lebih bagus lagi. Jadi orang kayak gini, nanti kedepannya nih buat apa desa sini dan sebagainya. Apa ini gitu sih pengennya. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Dan aku berharap kayak gitu. Jadi aku pengen
ke depan tuh ada kemajuan, ada tujuan, ada ngapain dan sebagainya gitu. Dan saat ini pun aku sedang belajar di salah satu organisasi gitu juga, kayak lembaga non profit gitu. LSM ya? Iya, LSM. Jadi bagaimana dia cara membangun desa, bagaimana cara dia memprofilkan gitu. Jadi aku bayangin suatu saat gitu juga. Nice. Keren juga sih. Tapi ntar Mas Miko kalau emang ya itu planningnya semoga lah terlaksanakan ya. Mas Miko mau menggandeng siapa nih? LSM aja atau masyarakat pure individuku atau bekerja sama dengan pemerintah ataupun apa ya istilahnya perusahaan-perusahaan yang mensupport bidang tersebut. Kalau aku pertama ya aku individu yang masyarakat di situ sih. Masyarakat di situ gue bimbing gitu. Yang pertama ya orang yang mau dulu lah. Orang yang mau, yang feeling dan sebagainya gitu. Sampai orang desa itu kan harus ada buktinya. Jadi bukti dulu yang aku kasih tahu. Kalau kita nanam buah-buahan kayak gini loh untungnya. Nanti kita gimana cara penjualannya? Gampang. Nanti kita buat websitenya, kita oper ke Sampit, kita oper ke kota-kota lain, oper ke desa-desa lain. Orang pasti mau beli. Kita buat produknya, kita buat tempelannya gitu. Kalau perlu kita buat PT-nya atas nama desa kita gitu. Keren. Jadi ada PT desa apa? Wah, kan gila kan? Karena nggak atas, jadi PT-nya tertutup hanya untuk orang-orang desa, uang desa. Cuman menurut beberapa hal yang aku cari tahu gitu ya, namanya uang banyak, orang uang banyak itu kan susah ngaturnya. Cuman itulah koperasi gitu. Bagaimana kok menjalankan koperasi desa? Seharusnya memang dilatih gitu. Kita harus kompromi dan sebagainya gitu. Ya kayak contoh arisan lah gitu. Cuman ini arisannya lebih punya tujuan gitu. Punya tujuan ke depan, kayak mungkin buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Dulu di desaku tahun 1983-an, 84-an itu buah-buahan, sayur-sayuran banyak. Cuman bingung ngejualnya kemana gitu. Karena zaman Pak Soeharto kan. Tapi saat ini malah nggak ada buah-buahan susah. Dulu pamanku jeruk banyak bro. Tinggal ambil kita, kelapa tinggal ambil, rambutan kita nggak perlu cari susah gitu. Sekarang orang mau cari rambutan harus beli, mangga harus beli, jeruk harus beli gitu. Nggak kayak dulu gitu. Dulu orang seneng. Pamanku sekarang akhirnya apa? Kayak gitu juga lagi. Aku sudah diskusi sama pamanku dengan orang-orang di sana juga ngomong kayak gimana depannya. Kamu kalau tua ngapain gitu? Kalau kita nggak nani, kalau kita nggak santai kayak gini. Kita lapar nggak perlu duit, kita ambil buah kita makan. Bener. Gampang kalau tua gitu, nggak punya duit nggak masalah, ada buah, ada jeruk, ada jeruk, ada kelapa, tinggal ambil, tinggal petik, tinggal masak sendiri. Apa capeknya? Nggak ada gas, kayu pun jadi kok. Iya kan? Itu sih, jadi pengennya ngajarin ke depannya ya kayak gitu, pengen ya kita sama-sama membangun desa kita. Keren juga sih. Tapi kedepannya kalau seandainya pemerintah memang mau kayak mungkin kita kan perlu pohon itu ternyata dari KLHK. Nah dari KLHK itu aku pengen minta gitu. Jadi bagaimana Pak kita mau bangun desa kita jadi rindang lagi. Bagaimana minta pohon bibit-bibit apa aja. Kita mau mangga, mau ini. Jadi satu rumah satu pohon itu programnya aku gencarkan dari sekarang gitu loh. Satu rumah satu pohon aku tanam. Kalau di desa nggak usah satu rumah, mungkin satu rumah 2 pohon, kanan kiri itu kan mantap kan. Jadi desa kita itu di pinggiran jalannya ada buah-buahan gitu sudah enak banget kan. Orang-orang nggak apa ini gitu. Iya keren gitu, kan. Pengennya gitu supaya jadi lebih enak sih. Itu di desanya Mas Miko satu desa itu kira-kira berapa rumah? Berapa rumah? Kalau rumah tuh lumayan banyak sih, cuman jauh-jauh. Nggak sebanyak ini, mungkin lebih sedikit gitu orang. 100 ada? Mungkin 200-an mungkin. Kalau nggak 100 ya, nggak tahu ya. Sekitar segituan lah. Satu desa loh ya. Ya 100 mungkin ada lah. Kalau di kota ya Miss Miko ya. Kalau di kota itu seperti di tempat aku. Desa apa? Di Kelurahan Tambak Sari, kan Vina tinggalnya di RW 1. Jadi pengurus RW dan beberapa warga itu mau minta tanaman yang sekiranya bisa untuk dikonsumsi bersama. Dan
ada tanamannya seperti tanaman toga, tanaman buah, tanaman sayur kayak gitu. Nah, itu kalau di sini programnya itu namanya kelompok tani. Nah, kelompok tani di setiap RW itu awalnya kita harus bikin SK dulu nih, SK. Jadi struktural organisasi itu. Nah, itu nanti diberikan ke Pak Lurahnya, Pak Lurah atau Bu Lurah. Nah, itu nanti sama Pak Lurah atau Bu Lurahnya tuh dari pihak kelurahan nanti dilaporkan ke kecamatan untuk mengesahkan kelompok tani itu tadi kan. Nah, setelah itu kita bisa meminta pengajuan ke Dinas Pertanian Kota Surabaya. Nah, itu kita butuhnya apa aja, di list. Misalnya mau lele, itu nanti lele diberi medianya juga seperti tongnya atau apa itu makanannya, bibitnya itu. Habis itu minta tanaman toga diberi berapa biji itu nanti. Habis itu tanaman sayur, tanaman buah seperti itu. Kalau di kota kan memang seperti itu, tapi kalau dari desa ya itu tadi lewat mana LK ke KLHK. KLHK apa itu? KLHK tuh kayak bidang lingkungan loh. Apa aku lupa panjangnya. Itu dari kedinasan atau? Kedinasan KLHK. Ya, Mbak ya, KLHK apa panjangnya, Mbak? Iya. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dari ya kalau itu. Oh, dari ada programnya, ada programnya. Program pohon sih, pohon. Program program yang kayak ikan-ikan tadi aku baru dengar gitu. Mungkin ada di Kalimantan. Ada, cuman kita nggak tahu gitu. Nggak tahu sistemnya bagaimana. Cuman nanti kalau aku banyak belajar mungkin dari kayak tahu kayak gini, mungkin aku saat-saat akan mengajukan juga. Kalau di Solo itu ada namanya satu kampung. Dulu kampungnya itu nggak terkenal, bukan jadi tempat wisata. Suatu ketika kamu itu jadi wisata karena ada satu ibu-ibu dia menanam anggur hasil kayak gini-gini. Akhirnya dari situ dia mulai mencoba untuk menggait ibu-ibu yang lain menanam anggur. Akhirnya jadi kampung anggur. Oh, keren. Jadi wisata sekarang. Tinggal petik anggur. Ada timnya, bukan hanya anggur sekarang, sayur-sayuran lain juga. Artinya ya kita itu bisa bergerak bersama gitu untuk membangun ekonomi di sana dan sebagainya. Jadi ekowisata gitu. Ya. Walaupun suatu saat kita nih nggak ada apa yang datang, nggak masalah. Yang penting ada buah-buahan, ada kita masih bisa makan dari situ gitu. Walaupun kita nggak punya uang ya. Iya. Gitu. Kebahagiaan kebahagiaan kan bukan belum dari uang kan, banyak orang belum bahagia. Jadi mungkin dari kita sering ngobrol, apalagi kan orang-orang desa itu kan bahagianya tuh cangkruk gitu kan, senang cangkruk kumpul-kumpul, gosip-gosip. Kayak kita gitu. ini. Nah, kayak gitu kan, kegiatan kayak gitulah yang seharusnya ada gitu loh di desa. Dan ada sih teman-temanku di sana tuh kayak Irul gitu, dia membangun farm gitu, forum anak muda 31. Itu forum anak muda. Nah, jadi forum anak muda 31 itu sekarang mungkin sudah ada SK-nya, jadi dia bergerak bagaimana ngerangkul masyarakat. Bahkan ketika ada yang meninggal kemarin, mereka yang meninggalkan kubur. Wow, keren. Aku temanku Irul itu dia anak motor dulu di Bandung. Di Bandung dia akhirnya dia suruh ibunya pulang. Jadi dia itu cucunya sepupu mbahku. Gimana ya? Mbahku tuh punya sepupu. Nah, bukan sepupu, punya saudara. Saudara ketiga. Nah, saudara ketiganya ini punya anak-anak punya cucu. Nah, itu saudara jauh tapi dekat. Masih dekat gitu di sana. Bateh lah kalau bisa jauh itu Bateh. Nah, itu Irul tuh nggak kayak gitu, nggak situasi di sana bagaimana anak mudanya dirangkul dan sebagainya gitu. Masih sering cangkruk. Jadi ada kehidupan di sana. Ya, dari situlah aku mulai nanti Irul ini kemungkinan besar sebagai power untuk ngumpulin massa. Mungkin kalau misalnya aku jadi orang ya, itu kampanye aja Irul pasukan gitu ke depannya. Cuman ya aku kemungkinan nggak tahu apakah nanti ke pemerintahan atau enggak gitu. Kalau seandainya memang nggak bisa nih mentok, kita nggak bisa bergerak tanpa harus kita pemerintahan, kita ke pemerintahan. Tapi kalau memang kita bisa mandiri gitu. Karena kalau pemerintahan agak ruwet kan di Indonesia nih. Birokrasinya itu loh. Aduh. Mungkin mereka juga banyak perhitungan juga ya. Dan sebagainya gitu. Aku yang mulai adalah kita mending sendiri mandiri gitu. Dicoba dulu. Betul. Dan aku ngelihat ya banyak kok yang mulai sadar dengan kita ini salah deh kalau kita nanam sawit semua gitu. Di sana tuh mulai sadar gitu. Bahkan ibu-ibu sekarang tuh coba untuk nanam kayak lombok dan sebagainya gitu. Cuman masih gagal dia. Aku ngeliat kasihan ibunya nih. Berapa kali dia coba gitu, dia siram setiap sore dia bersihin.
cuman gagal karena mungkin pupuknya dia nggak ngerti bagaimana cara pengolahan pupuk, dia nggak ngerti bagaimana dan sebagainya, karena memang zaman Pak Soeharto dulu kita diterjunkan tanpa ada pendidikan gitu loh. Jadi ini pupuk nih kimia kayak gitu doang. PK gitu. Makanya sekian wes. Jadi nggak ada pendidikan gitu loh. Kalau sekarang kita sekarang kan dunia internet gampang ya. Kita cari ilmu dari manapun bisa. Kita diskusi mungkin gampang nanti gitu. Nanti kita Pak gini Pak, saya tahu ilmunya gini, udah kayak gini, saya pernah pengalaman. Wah, jadi ada diskusi-diskusi yang bagus untuk ngembangin potensi desa di sana gitu. Kita ngeliat dulu apa sih yang potensi desa di sana gitu. Termasuk di sana tuh kalau kemarau susah air gitu loh. Bagaimana airnya nanti kita ngambil dari mana, kita cari sumber airnya gitu. Sungai di sana ya terkuras habis lah. Jadi ya kita harus waspada dengan kayak gitu. Gimana nanti pengembangan desanya dan sebagainya gitu. Dulu ada program kayak tank air gitu, cuman sampai sekarang gagal gitu, nggak tahu kenapa. Desanya atau pengurangan pengawasan atau apa ya, jadi nggak tahu, banyak permasalahan gitu yang aku masih belum pelajari di sana gitu. Jadi ya kedepannya saya berharap untuk mungkin bisa sekolah ke luar negeri dulu lah. Nah, supaya ambil ilmu di sana, nyerap di sana, teknologi di sana gitu, untuk biar kita tuh banyak pengetahuan lah. Nah, kayak anak-anak sekolah itu ya. Dulu kita SD ya, mungkin dari TK mungkin udah main ya, TK dari SMP itu. Dulu kita mainnya tuh main sama teman-teman, main sepedaan, main kelereng, layangan. Sekarang Mobile Legend, PUBG, aduh, gini semua anak-anak gitu. Tapi di desa aku itu dulu ada polisi ya, ya memang mungkin selalu di kota kan lihat kasihan anak-anak di sini. Kenapa Pak? Katanya itu masih main di sini tukupan, di sini kucing delewa. Kayak itu kucing-kucingan. Kayak tekong-tekongan, ya petang umpet. Nah, petang umpet itu di sana tuh kayak masih miris itu, kasihan ya di sini kurang teknologi. Wih Pak, itu tradisi dong Pak. Ya, ini lebih seru Pak, kata gue, enak gitu. Emang di desa seperti ini. Ya enggak, Mas, kasihan aja ketinggalan zaman gitu. Kata dia gitu polisinya. Mungkin karena di desa sana enak gitu kan. Polisi pun ngomong kayak, susah sinyal di sini gitu, ngerasain gitu polisinya. Ya memang susah sinyal di sana gitu. Cuma ada beberapa titik yang memang enak sinyalnya, ada yang susah gitu. Jadi nggak semua tempat titik tuh yang enak sinyalnya. Karena mungkin daerah perbukitan kan, gelombang apanya itu sinyalnya tuh mental gitu, mungkin apa ngerti tekniknya gitu. Itu sih jadi itu. Ya, banyak cerita ya dari Mas Miko. Ternyata Mas Miko kuliah di sini, ternyata dia nggak hanya sekedar kuliah, tapi dia mencari ilmu gimana caranya dia kembali ke Sampit atau ke Kalimantan. Dia bawa ilmu untuk dikembalikan ke desanya, seperti itu. Semoga kayak itu. Semoga masih idealisnya ada gitu. Karena ya saya ke sekolah kan gratis dari negara kan, bidik misi itu. Jadi kan ini tanggung jawab. Masa kita dikasih sadar diri guys. Ya dikasih uang oleh negara, kita kan sudah kasih makan, sudah kasih enak, cuma kita harus berpikir dong ngapain nanti ke depannya gitu, punya cita-cita yang lebih lah daripada kita harus cuma di kantor dan sebagainya gitu. Aku berharap ya mungkin di kantor 5 tahun sudah cukup lah untuk ngumpulin modal untuk kita buka usaha untuk dan sebagainya lainnya gitu. Cuma kita nggak tahu kehidupan kedepannya gimana, apa memang aku kerja dulu atau mungkin kuliah dulu. Kalau langsung kuliah dulu langsung aku pulang tanpa harus kerja. Jadi lumayan lah untuk apa gitu, atau mungkin kerja dulu di luar negeri gitu setahun, boleh ngeliat tahu bagaimana jadi impor barang gitu. Buat usaha kan. Pengennya di mana Mas Miko? Kalau saya di antara mungkin Australia ya, Sydney. Biar kayak Mas Bimo kan. Iya. Atau boleh. Mungkin di negara-negara di Amerika gitu. Eropa. Kalau Eropa kan bahasanya bukan bahasa Inggris kan. Prancis. Ya, susah lebih susah. Prancis. Kan? Lebih baik aku cari Inggris aja gitu, ada Inggrisnya gitu. Lebih enak gitu. Mungkin di sana lebih enak. Kalau di Amerika pun aku lebih suka juga karena di Amerika tuh kayak pertanian, industri itu kan semuanya lengkap gitu. Canggih tuh di sana pakai alat. Bingung kok gimana orangnya gitu, rumput pun bisa dijual oleh mereka gitu. Diimpor berapa lagi. Hektar tuh? Puluhan atau puluhan hektar itu cuma satu loh pemiliknya dan satu yang mengelola. Bagaimana industri di sana itu hidup gitu. Itu aku yang pelajari kayak gitu, pakai teknologi. Dan aku waktu itu pernah diskusi dengan dosen-dosenku kan, kayak ngomong, aku cerita tentang kehidupan di desa dan sebagainya. Ya kalau pengen maju tetap harus pakai teknologi tadi. Jadi ada tanaman, yaitu pakai teknologi, mungkin traktor apa semua itu harus seimbang lah gitu.
antara SDM, teknologi, dan ya tadi bagaimana kita penjualannya dan sebagainya gitu. Dulu kalau penjualan belakangan pasti orang mau deh, ini namanya makanan loh, bukan pasti barang mau, gitu. mau. Karena kalau makanan semua orang pasti ada aja jalan gitu loh. Walaupun nanti berlebihan kita sumbangin lah gitu. Nah, ya kan? Oh ini kelebihan nih, nggak laku nih, ya udah jangan dibuang. Lebih baik kita sumbangin. Ya, ini mungkin ya apa kegagalan kita, tapi ini menyumbangkan adalah sebagian dari amal. Jadi kita amalin aja ke desa mana gitu. Oh iya. Atau ke daerah mana yang perlu makanan. Istilahnya tester ya. Tester nih dari produk kamu gitu sekalian sekaligus gitu loh. Iya. Kalau jeruk harganya murah, ya udah kita kasihkan aja bro. Ke desa mana? Jadi orang desa, dari mana nih? Oh ini desa Tanjung Harapan ya? Oh desa Beringin Agung. Wah langsung seneng orang. Oh kita beli dari sana aja gitu. Jadi nggak usah langsung beli dari Banjarmasin atau dari Sampit. Jadi dari desa itu gitu. Bahkan kita juga bisa nanti ngasih ke kota itu. Dari mana? Oh dari desa itu gitu. Desanya bagus, jadi kita bisa beli buah gitu. Di sana ada penginapan murah juga. Sekali belajar, jadi orang-orang akan ke situ gitu. Bahkan di sana kan ada SMK pertanian, mungkin akan belajar juga, ada yang magang juga nanti suatu saat gitu kan pengennya. Mungkin jadi ya pertanian itu semoga suatu ke depannya itu akan dipandang lah, tidak diremehkan gitu, karena banyak orang kan ketika jadi petani atau jadi ya kayak gitu orang pasti direndahkan kan, kayak ih kerjaanmu apa sih petani gitu, ngapain gitu, gajinya berapa sih gitu. Banyak anak-anak muda yang nggak mau tuh karena takut gitu, takut diolok-olok temennya, takut ditolak mantu gitu kan. Karena wah saduh petani bro, ya apa pemangannya ya, kan gitu kan. Mangani yo langsung dari lahannya sendiri. Nah harusnya kayak gitu, cuman kan karena stigma petani itu kan rendah, kerjaan apa gitu memang capek, panas gitu. Ya siapa mau gitu. Guru-guru kita pun ketika ngeliat kita jadi petani itu pasti malu dong. Beda kalau yang anak-anak polisi seragam pasti dibangga-banggakan. Petani apa? Beda lagi Mas Miko, kalau petaninya petani sapi Mas Miko. Sapinya ada puluhan. Nah itu kalau dijual udah berapa Mas Miko? Iya mungkin ya itu suatu saat juga ke depannya gitu. Dulu ada pernah diskusi juga di desa tuh tentang sapi juga. Bagaimana sapi nanti kita taruh di atas bukit gitu tadi. Keren banget ini. Ada lahannya ditaruh di sana sapi. Jadi kita bisa ngeliat sapi langsung di lahan besar gitu, lihat bukit ngeliat, itu sapi. Itu kayak di New Zealand. Kayak di New Zealand. Pengennya kayak gitu, cuman nggak klik karena belum nggak jalan. Padahal aku pengen sapi kalau ada kayak gitu jadi wisata dong. Iya. Sapi perah atau sapi apa gitu. Kan kalau bisa ya aku kalau punya banyak uang beli kuda bro. Oh beli kuda. Orang-orang pakai ninja, pakai saya pakai kuda bro. Keren ya. Bisa gitu. Cuman ya itu tadi udah mahal ternyata. Oh ya mahal dong. Pak Prabowo. Pak Prabowo minta 1. HP-mu kalah loh sama kuda harganya. Oh kuda ngalang-ngalain mobil bisa. Iyalah. Mobil pickup lewat. Pak Jokowi kalau ngasih warganya ngasih sepeda. Ya sekali-kali lah kuda lah Pak. Walaupun saya nggak ngerti loh apa kehidupan cara kuda. Aku sampai ngeliat kan kuku kuda itu ternyata harus dikerik juga, harus dibersihkan. Ya apa gitu ada teknologi, dan aku pengen belajar kayak gitu sih, lebih pada kehidupan gitu. Keren. Atau pengen kalau di high kan ada namanya yang soft ya, pelajaran soft, hard, soft. Jadi aku tuh pengen lebih yang soft, jadi desa keluar gitu. Iya. Kan ada yang hard, ideologi dan sebagainya. Aku tuh yang lebih gitu, jadi desa, bagaimana mengenalkan desa ke luar negeri, bagaimana diplomasi desa ke luar negeri. Kan sekarang yang tahu kan kota, kayak kota Surabaya dengan Manchester City dan sebagainya. Aku pengen desa kita yang kerjasama gitu dengan negara-negara gitu. Iya, boleh. Pengen, bahkan lebih pengen gini, bagaimana desa itu nanti suatu saat itu ada sekolahan gitu. Mungkin sekolahan luar negeri masuk ke desa gitu kan. Jadi orang-orang, kok ada di desa, universitas apa gitu, bertaraf internasional atau benar-benar internasional kan. Jadi orang-orang kota itu nanti ke desa jadi belajarnya. Jadi pure mereka akan nanti toleransinya ada, gotong royongnya kuat di desa sekolahnya kan, karena ya teknologi walaupun mereka akan jadi monggo Pak, monggo, karena memang kultur di desa kayak gitu kan. Jadi orang-orang kita akhirnya nggak terbawa barat-barat kalau di sekolah di kota kan. Jadi mereka akan lebih ke Indonesia banget gitu, cuman tahap pendidikannya internasional. Kan keren banget gak? Keren. Harusnya pengennya kayak gitu, jadi orang sekolah di desa bro gitu.
lu sekolah di mana? Di desa ini. Wah, di desa ada kampus apa? Universitas apa gitu kan? Ibaratnya Universitas Sydney kedua atau apa? Swasta gitu. Iya. Langsung masa ada gitu ya. Di sana nginepnya pun murah gitu. Jadi orang-orang akan mengerti gitu. Kayak gini di hidup desa, mereka akan kemungkinan kalau ada seperti itu, orang akan belajar banyak. Bagaimana ngembangin desa, bagaimana kayak gini, bagaimana kerjasamanya. Itu akan lebih keren banget. Orang-orang akan belajar gitu. Bahkan mungkin ke bule-bule juga banyak yang sekolah di situ gitu. Untuk melihat sapi bagaimana, culture orang Dayak kayak gimana di sana gitu. Bahkan lebih maju lagi kemungkinan ini. Nah, bayangan cita-cita kan katanya harus gede gitu ya. Iya, cita-cita tuh memang harus pol kan gede-gede mahayalnya gitu. Enggak apa-apa. Kalau orang-orang kan cita-cita pengen jadi kaya raya. Saya insya Allah enggak deh. Saya pengennya ya tadi. Ya, kita itu majunya bersama lah. Desa tuh kaya raya sejahtera kita. Jadi ketika sudah tua tuh ya santai-santai ngobrol-ngobrol gitu kan, ngopi-ngopi. Jadi kalau tua ya udah gak mikirin mau ke mall apa, nggak usah. Nah kalau sudah tua saya mikirin ya duduk sama cucu, duduk sama anak-anak, duduk sama orang-orang di sana, main apa yang kayak gini tuh gitu. Kelereng. Main lagi yang satu yang dalam kotak itu loh. Karambol. Kayak gitu, main kartu gitu. Pengennya gitu loh, maksudnya santuy lah hidup, jadi nggak kepikiran berat gitu. Terus ngaji di sana, ada pendidikan apa ya enak dong. Pendidikan luar ada, pendidikan agama ada, toleransi kuat juga karena toleransi di desa tuh kuat banget. Di sana culture yang kayak lebih yang aneh-aneh gitu, sajian apa ya dia monggo silakan. Memang budaya seperti budaya itu. Kayak gitu. Iya. Kalau desa, kalau di kota kok sekarang ada kegiatan agama lain aja bisa dibentrok gitu loh. Kalau di sana ya monggo Pak silakan. Anda mau Bapak melakukan apa ya gitu. Dibantu bahkan ya walaupun lintas agama tapi dibantu. Iya, ada kayak gitu. Jadi desa tuh bagus itu. Kita sholawatan di desa sampai pagi subuh loh. Agama lain oke. Itu di tempatnya Mas Niko. Orang-orang Dayak lain oke. Bahkan orang-orang Dayak ketika pas ada acara ikut juga. Ikutan. Cuman ketika ada Natalan dan sebagainya mereka mungkin di desa ya nggak ngerti Natal apa gitu ya. Ya nggak ada acara-acara gitu sih. Mereka lebih kepada culture Dayaknya gitu. Kayak Hindu keharingan dan sebagainya gitu. Acara tiwah gitu. Jadi acara tiwah itu kalau orang di sana ngerti kan, orang Islam itu dibedakan. Jadi makanan ayam, ini babi, ada arak itu, jadi beda-beda khusus tempatnya. Itu ada kayak gitu. Tapi sebagian juga gitu. Itu sih yang lebih serunya. Aku pengen kayak gitu. Boleh. Semoga terlaksanakan ya Mas Niko. Ya mungkin dari semua yang Mas Niko ceritakan, Mas Niko mau pesan apa ke teman-teman yang nontonin kita nih? Aku pengen ya suatu saat kita bisa kerjasama bareng lah, membangun Indonesia lebih baik lagi gitu. Karena kita kan cuma hidup sekali ya, ngapain gitu. Kalau toh kaya raya pun kalau nggak bahagia susah juga. Jadi mungkin bahagia orang berbeda-beda. Dengan caraku bahagia itu ya kita lebih ke family ya. Gitu. Tapi bagi orang kalau kita nggak punya banyak uang susah juga nih mau kemana-mana gitu. Jadi ya uang tuh penting, cuman nggak terlalu penting banget. Yang penting itu adalah keluarga, kita bersama. Walaupun kita bersama makannya cuma garam gitu, enak loh ya. Tapi saya alhamdulillah belum pernah makan garam doang. Jadi makan paling ya kecap sama telur itu. Itu enak banget cuma dulu. Walaupun sekarang kalau kita makan pakai itu dengan sama-sama teman-teman nih, enak kan, nikmat. Beda kalau kita sendirian gitu. Dan kalau sana pun itu terwujud dengan baik, kemudian kayak ada buah-buahan, ada sayuran, ada semangka dan enak semuanya adalah enak banget gitu. Ya. Udah denger ya pesan-pesannya Mas Niko. Semoga kalian semua jadi timnya Mas Niko untuk membangun desa. Oke, dari sini dulu ya teman-teman. Makasih Mas Niko, banyak ilmunya, banyak informasi. Terima kasih juga. Semoga terlaksana cita-citanya, terwujud. Amin. Apalagi punya konten 1000 ilmu ini, semoga makin berkarya, bermanfaat juga. Tuh, makasih banyak. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.